Bu ini guru. Diam kamu, Rama. Aku akan menguji keberanianmu. Tapi kalau meleset gimana, Guru? Kamu harus berani, Rama. Serahkan hidupmu pada Tuhan, agar kekuatan dalam dirimu itu timbul. Dan kamu tidak punya rasa takut lagi. Hadapilah segala kemungkinan terburuk yang akan kamu hadapi. Ingat, Rama, rasa takut itu adalah musuh terbesar manusia. Sekarang pandangilah anak panah ini dengan kedua matamu. Bagus, Rama. Pandangi terus anak panah ini. Saya berhasil! Bagus. Aku berhasil, Guru. Kamu memang satria yang pemberani. Untung nggak kena mata saya, Rama. Terima kasih, Pohon. Sinta, kamu mau kemana? Kamu jangan main jauh-jauh ya, nak. Jangan sampai masuk ke pagar makam. Iya, Bu. Ingat ya, nak. Kamu jangan sampai ke makam Eyang Suramenggala. Emangnya kenapa sih, Bu? Itu makam leluhur kita. Makam Eyang Suramenggala itu nggak boleh dimasuki oleh anak perempuan. Dan kalau Eyang Suramenggala marah, dia akan mengutuk desa kita. Terus, kalau ada yang masuk gimana? Kamu gak usah banyak tanya. Pokoknya kamu nggak boleh masuk ke makam Eyang itu. Nanti kamu akan dihukum. Iya, Bu. Itu Bara, tombak ikannya. Tombak ikannya cepet. Hebat. Wah, ini sih ikannya enaknya dibakar ya? Iya, bener. Kalau gitu, aku yang cari kayu bakar ya. Wow, cantik sekali anak itu. Aku bisa jadikan dia istri. Cantik banget kupu-kupu itu. Mana perginya? Ayo. Awas ya kamu, kalau sampai kamu ketangkep. Sekarang pasti ketangkep. Jongkok! Ayo kamu jongkok! Cepat! Kenapa, Pak? Ada apa? Kamu sudah masuk ke tempat suci. Dan kamu sudah mengotori tempat suci itu. Tahu kamu? Ampun, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma mau nangkep kupu-kupu. Kamu harus diserahkan sama orang tua kamu. Biar dia yang memberikan hukuman buat kamu. Jangan, Pak. Jangan. Ayo. Jangan. Ayo. Ayo, Pak. Hebat, Bara. Kayak kita bakar ya. Wah, bener tuh. Cabut. Ayo, Pak.
Ayolah. Sinta. Lepasin! Maaf, Pak. Kenapa teman saya ditangkap, Pak? Teman kamu sudah memasuki tempat suci leluhur kita. Tahu kan kalian? Anak-anak tidak boleh masuk ke tempat suci itu. Apalagi anak perempuan. Dia pasti tidak sengaja masuk ke pagar itu. Tolong Pak, maafkan dia. Nggak bisa, dia harus dihukum. Rama, tolong saya, Rama. Rama. Ya, sialan. Aku gagal lagi dapat istri. Tidak mungkin anakku Sinta melewati batas suci. Iya Pak Samin, saya juga lihat. Kalau Anda tidak percaya, tanya saya teman-teman anak Anda. Rama, apa betul Sinta memasuki kuburan keramat itu? Benar, Guru. Kalau begitu, anak bapak ini harus dihukum. Tidak ada yang boleh menentang adat. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya. Kita juga nggak mau kan mendapat kutukan dari leluhur kita. Dan Pak Samin harus menanggung akibatnya. Dan Pak Samin tahu kan hukuman bagi orang yang mengotori tempat suci itu? Dia harus dibunuh. Pokoknya keluarga Pak Samin harus bertanggung jawab jika terjadi dengan sesuatu di desa kita. Kita mau anak itu harus dipersembahkan untuk Eyang Suramenggala. Samin, memang berat kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kamu harus memikirkan akibatnya bila kami berani menentang leluhur kita. Dan kamu masih punya waktu untuk memilih. Untuk dibunuh di depan makam atau dilemparkan ke air terjun. Kami beri waktu kamu semalaman untuk memikirkannya. Besok pagi kamu harus sudah punya keputusan. Besok, Sinta akan dibuang ke dalam air terjun. Dia akan mati di dasar air terjun. Terus gimana? Kita nggak bisa bantuin Sinta. Kita harus menyelamatkan Sinta. Tapi gimana caranya? Kita bawa lari Sinta dari kampung sekarang. Nggak mungkin. Nanti kalau ketahuan, kita bisa dihukum juga. Besok, aku bakal ikut loncat bersama Sinta ke dalam air terjun. Kamu mau ikut? Sinta sahabat kita. Aku nggak mau ngebiarin dia menderita sendiri. Aku juga ikut terjun. Kita terjun sama-sama. Aku dipanah oleh manusia itu. Dasar manusia kejam. Kamu kenapa, Pak? Aku mimpi, Bu. Mimpi ini sering datang ke dalam tidurku. Mimpi tentang monyet itu lagi, Pak. Iya, Bu. Kalau gitu, nggak usah ikutin adat. Jangan buang Sinta, Pak. Aku bingung, Bu. Aku takut terjadi sesuatu. Jadi kutukan pada suku Alas Roban. Aku bingung. Pak, lakukan saja, Pak. Aku rela jadi korban. Asal Bapak sama Ibu nggak sedih. Ayo, Pak. Lakukan, Pak. Ayo, Pak.
salahkan Bapak, Nak. Bapak terpaksa melakukan ini. Bapak sayang kamu, Nak. Lakukan, Pak. Aku mencintai Bapak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Lemparkan aku ke dasar jurang. Mama, Sinta, kita bisa terbang. Oh iya, aku bisa terbang. Kita bisa terbang. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Kita terbang. Kita terbang. Kalau hari ini mereka tidak bisa mendapatkan manusia yang dapat menolong kita, maka habislah kita semua. Sabar saudara-saudaraku sekalian. Kita tunggu saja kedatangan mereka. Mudah-mudahan mereka berhasil membawa manusia yang bisa menolong kampung kita ini. Kita di mana? Nah, itu mereka datang. Salam hormat Ketua Pigmi. Kami sudah membawa manusia yang kita cari. Di mana kita? Tempatnya aneh banget. Aku nggak kenal tempat ini. Aku di mana ini? Benar. Kalian semua masih hidup. Siapa kamu? Dasar Pigmi bodoh. Anak-anak itu tidak bisa menolong kalian. Itu bukan tandinganku. Begitulah Narama, Nasinta, dan Nabara. Kampung kami ini memang tengah dicekam oleh ketakutan. Karena seorang nenek sihir yang jahat tengah menguasai kampung ini. Tidak ada satupun dari kami yang bisa melawan kekuatan sihirnya. Tapi kekuatan sihirnya itu bisa dikalahkan oleh manusia yang berasal dari Kalaseroban. Lalu maksud Bapak apa? Kenapa kami dibawa ke sini? Kami mau minta tolong untuk membunuh penyihir jahat itu. Maaf Ketua Pigmi. Bukannya kami bertiga tidak mau menolong. Tapi sepertinya kami tidak sanggup untuk melawan penyihir jahat itu. Ini ada berita baru untuk kita. Pigmi musuh kita akan datang kemari. Dan dia akan membawa orang-orang untuk menyerang kita. Jadi, mau tidak mau, kalian harus siap menghadapinya. Siap, Nek. Kalau mereka lewat tempat ini, aku akan gigitnya. Benar, Nek. Aku juga akan mematuk dan memasukkan bisaku pada tubuhnya, lalu aku akan lilit tubuhnya sampai hancur. Bagus, hebat, hebat memang kalian. Kalau begitu, kalian adalah pengikut-pengikutku yang setia. Jadi, kalian harus siap menghadang dan melawan mereka agar mereka tidak bisa masuk ke dalam istanaku. Baik, Nek. Baik, Nek. Kalian jangan khawatir. Kami akan berikan kalian senjata pusaka dan kalung yang bisa melindungi diri kalian. Ayo ikut kami. Ayo ke sini. Ayo.
Bagus sekali senjata-senjata ini, Ketua Pikmi. Iya, aku belum pernah lihat senjata yang bagus-bagus seperti ini. Semua senjata itu adalah senjata pusaka. Pilihlah yang mana yang kalian suka. Kalian bisa gunakan untuk menghadapi penyihir jahat itu. Ayo, ambillah. Aku pilih yang ini aja deh. Aku yang ini aja. Sekarang senjata itu menjadi milik kalian. Jagalah senjata itu baik-baik karena berguna untuk menjaga diri kalian. Sekarang, ambillah kalung dan 3 bola yang ada di hadapan kalian itu. Pakailah kalung itu. Dengan senjata dan kalung itu, kalian pasti akan mampu menghadapi penyihir jahat itu. Lalu, gimana cara pakainya? Kalian pegang kalung itu, lalu kalian sebutkan kalian ingin jadi apa. Maka kalian akan berubah menjadi yang seperti kalian sebutkan. Kalian bisa jadi tumbuhan, tanaman, atau apapun. Kalau pengen baik lagi, gimana? Kalau ingin kembali seperti semula, kalian tinggal lepaskan kalung itu, maka kalian akan kembali seperti semula. Jadi bunga! Hah? Bara, udah, cepet balik lagi. Oke, kalian takut ya? Nih, aku balik lagi. Ketua Pikmi, lalu 3 bola ini untuk apa? 3 bola itu berguna untuk melindungi kalian. Kalau kalian ingin lari dari bahaya. Wah, hebat sekali bola ini. Kenapa suku Pikmi tidak pakai bola ini? Senjata itu hanya berguna kalau dipakai oleh manusia yang berasal dari alas roban seperti kalian. Baiklah Ketua Pikmi. Sekarang kamu tunjukkan di mana tempat penyihir jahat itu agar kami bisa membunuh penyihir jahat itu. Berjalanlah kalian menuju matahari terbenam. Ikuti aliran sungai. Setelah kalian melewati 2 bukit, kalian akan sampai di sebuah hutan. Penyihir itu tinggal di dalam gua di hutan itu. Lari, 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 lari. Loh, kok hilang anjingnya? Jangan-jangan anjing itu siluman. Bara, Rama, hutan ini sangat berbahaya. Aku takut. Udah, tenang. Lebih baik kita lanjutkan aja perjalanan kita. Yuk. Tenang. Lari. Jadi pohon. Dia bisa lihat kita. Dia lagi nyari kita. Iya, dia ngeliat kita. Dia nggak bisa lihat kita. Kemana mereka? Kok nggak ada? Sekarang ayo kita berubah lagi jadi manusia. 1, 2, 3. Berubah. Kita berhasil. Iya. Kita selamat. Sudah, ayo kita jalan lagi. Yuk. Mau apa kalian? Kami mencari majikanmu, penyihir jahat itu. Hai bocah, kalian terlalu berani ya. Majikanku nggak ada. Cepat kalian pergi dari sini sebelum aku menelan kalian bertiga. Dasar kurang ajar,
Berani-beraninya kalian membunuh binatang piaraanku. Saya minta kamu untuk berhenti mengganggu orang pigmi. Hei, anak kecil. Kamu itu kancil. Jangan coba-coba kamu jadi serigala, ha? Nenek sihir, cabut pengaruh sihir kamu. Atau enggak, kamu akan kubunuh seperti binatang peliharaanmu itu. Akan kuubah kamu jadi kodok. Rama, tolong aku, Rama. Aku nggak mau jadi kodok. Hei penyihir jahat, cepat cabut sihirmu. Bagaimana kalian bisa melawanku? Baru sebegitu saja kalian tidak bisa melawanku. Kalau begitu, kamu akan kupaksa jadi raksasa. Kurang ajar. Kamu juga bisa jadi raksasa ya? Cepat, merubah temanku itu kembali seperti semula. Tidak. Saya tidak akan merubah teman kamu itu. Teman kamu itu akan menjadi kodok selamanya. Rama, Sinta. Bagus, Bara. Sinta, syukurlah kita selamat. Baiklah, kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk bertemu dengan Ketua Pigmi. Terima kasih Narama, Nasinta, dan Nabara. Kami betul-betul merasa senang karena kalian sudah berhasil membunuh penyihir jahat itu. Untuk itu sebagai ucapan terima kasih, kami akan berikan sepasang sepatu emas ini bagi Nasinta. Terimalah. Nggak usah Ketua Pigmi. Kami kesini cuma minta bantuan Ketua Pigmi untuk membantu kami menuju jalan ke Alas Roban. Terimalah sepatu emas itu, Nasinta. Saya tidak tahu jalan menuju Alas Roban. Yang jelas, kalian harus melalui hutan Liwong. Nanti kelak, sepatu emas itulah yang akan membawa kalian semua menuju Alas Roban. Terima kasih Ketua Pigmi. Sepatunya indah sekali. Pakailah sepatu itu. Terima kasih Ketua Pigmi. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan kita. Bara, Sinta, ayo kita bantu. Ayo. Nek. Nek, nggak apa-apa, Nek. Ayo, bantu. Ini nggak apa-apa. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati kalian. Hati-hati, Nek. Ini hati-hati, Nek. Terima kasih, anak-anak. Kalian benar-benar anak yang baik. Terima kasih. Yuk. Kasian banget. Maaf, Pak. Kenapa teman saya ditangkap, Pak? Teman kamu sudah memasuki tempat suci leluhur kita. Tahu kan kalian? Anak-anak tidak boleh masuk ke tempat suci itu. Apalagi anak perempuan. Dia pasti tidak sengaja masuk ke pagar itu. Tolong Pak, maafkan dia. Nggak bisa, dia harus dihukum. Rama, tolong saya, Rama.
Bapak terpaksa melakukan ini. Bapak sayang kamu, Nak. Lakukan, Pak. Aku cintai Bapak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Lemparkan aku ke dasar jurang. Sinta! Aku harus bisa membawa Sinta untuk kembali ke Alas Roban. Siapa ini? Permisi. 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 Sepertinya tidak ada orang. Lebih baik kita coba saja untuk masuk ya. Yuk. Bismillah. Ini rumah siapa ya? Kok kosong? Kelihatannya pemilik rumah ini nggak ada deh. Lihat tuh, meja kursinya aja kayak udah lama nggak dipakai. Kalau begitu, lebih baik kita tinggal di sini saja. Kita hanya perlu untuk membenahi gubuk ini saja kok. Nanti kalau yang punya datang gimana? Ya, kita bilang saja kalau kita itu ingin menumpang saja. Masa kita ingin tidur di bawah pohon terus sih? Sekarang gini, coba kalian lihat. Sudah ada dapur ya, beserta alatnya. Apa yang kurang? Iya deh, aku mau tinggal di sini. Oh, ada tamu. Kalian siapa dan dari mana? Maaf, Kek. Nama saya Rama. Dan ini kedua teman saya, Bara dan Sinta. Sebenarnya kami ini dari Alas Roban, Kek. Kami di sini hanya ingin menumpang untuk tinggal. Oh, silakan. Gubuk ini kakek yang bangun. Tapi sudah lama kakek tinggalkan. Jadi, kakek tinggal di mana? Sekarang kakek tinggal di goa. Untuk bersemedi. Gubuk ini boleh kita tempati, Kek? Tidak apa-apa. Kalian harus hati-hati tinggal di hutan sini. Banyak makhluk jahat. Ya udah deh, Kek. Terima kasih. Ya, kita akan tinggal di sini sampai kita bisa pulang ke Alas Roban. Silakan. Sampai kapanpun kalian mau menempati gubuk ini. Perlu kalian ketahui, hutan ini sangat berbahaya. Yang masuk dalam hutan ini, sebelum 1 tahun, dia tidak akan bisa kembali. Irang! Iya, Paduka. Pokoknya, wilayah hutan Liwung itu aku serahkan di bawah perintah kamu. Aku nggak mau kalau ada kejadian yang aneh-aneh di hutan itu. Beres, Paduka. Akan kuawasi hutan Liwung ini nih. Dan akan kulaporkan bila ada kejadian aneh-aneh, Paduka. Bagus! Bagus, Irang! Ayah, besok aku mau cari rusa di Alas Liwung. Boleh ya, Ayah? Kan Ayah, jadi kamu kepengen rusa ya? Iya, Ayah. Pergilah, nak. Kamu boleh pergi ke hutan Liwung itu. Di sana memang banyak sekali rusa-rusanya. Kamu boleh bawa kedua pengawalku itu. Iya, Ayah. Ayah baik deh. Makasih ya, Ayah. Ayah, tapi Ireng nggak diajak kan, Ayah? Baik. Ireng
Orang itu bersamaku. Dia pengawal pribadiku. Dia tidak boleh kemana-mana. Iya, ayah baik deh. Makasih ya, ayah. Kan ayah. Dia itu betul-betul lucu. Dia anak satu-satunya aku. Oh begitu Paduka? Ya. Kalau begitu, sekarang kita kemana Paduka? Mari, kita berangkat. Cari orang. Ada apa, Sinta? Burung itu, Rama. Burung itu nyuri semua daging yang aku jemur. Tenang, Sinta. Dan ku panah burung itu. Hai manusia, ingat, kamu sudah berani membunuh teman-temanku. Aku akan melaporkan pada majikanku. Bilang saja, Parah, bosmu. Saya tidak takut. Tolong, Tuan! Tolong! Semua teman-temanku dibunuh oleh manusia yang tinggal di gubuk sana. Apa? Di hutan ini ada manusia yang tinggal dan membunuh burung gagakku? Benar, Tuan. Dia bilang dia tidak takut sama Tuan. Kurang ajar. Akan kubunuh manusia itu. Iya, Tuan. Bagus, Tuan. Dia harus dibunuh. Iya, benar. Iya. Akan kubunuh dan kucincang-cincang dia. Hei, kenapa kalian mencuri burung gagakku? Justru burung gagak kamu yang mencuri daging kami yang sedang dijemur. Mencuri? Kamu yang mencuri? Kamu telah mencuri binatang di hutan ini. Kamu tahu, binatang di hutan ini adalah milikku. Semua yang ada di hutan ini adalah milikku. Karena kamu telah berani mencuri binatang di hutan ini. Kamu akan aku tangkap dan akan aku makan. Lari! Bara, lari, Bara. Hei, mau lari kemana kalian? Ayo cepat. Akan ku habisi kalian. Rama, gimana? Bentar lagi kita ketangkep. Rama, lempar tunggu asapnya. Mataku, aduh, sakit, aduh, mataku, tolong, Ira! Iya, Paduka. Kamu ini betul-betul bodoh, tidak punya otak. Masa dengan manusia anak kecil saja kamu kalah? Kemana saja ilmu kamu itu? Iya, Paduka. Mereka pintar, Paduka. Mereka membuat asap supaya saya tidak bisa melihat mereka, Paduka. Kamu saja yang bodoh. Percuma aku mempercayai kamu untuk mengawasi hutan liwung itu. Iya, Paduka. Sudah, kamu tidak pantas jadi pengawalku. Jangan, Paduka. Saya akan setia mengikuti Paduka sampai akhir hayat saya, Paduka. Baik, aku akan memberi kecepatan pada kamu. Kalau sampai gagal lagi, tidak ada lagi maaf. Iya, Paduka. Saya tidak akan gagal, Paduka. Tapi kalau gagal, itu adalah kegagalan, Paduka. Jangan, Rama. Kasian. Udah tenang. Yang penting kita batas liburan hari ini. Ayo, Rama. Tiket bener. Aku udah lapar nih. Rama, jangan. Sinta! Iya, ada rusa. Iya, rusanya lucu banget sih. Aku jadi pengen makan rusa.
rusa itu milik aku. Enak aja, aku yang pertama nemuin rusa ini. Jadi rusa itu punya aku. Enak aja kamu. Aku yang mana? Nggak mau. Pokoknya kamu harus beliin rusa ini sama aku. Kalau kagak nanti aku makan nih. Kamu mau aku makan nggak? Rusa itu kamu yang buru. Jadi rusa itu milik kami. Berikan sama aku nggak mau. Nanti aku bunuh nih. Nih, biar banyak nih. Aduh. Kakiku, aduh. Sakit. Pengawal. Rama, balik Rama. Jadi batu. Mana dia? Hujan panah. Bara, kita berhasil, Bara. Yes, berhasil. Sepertinya semakin banyak saja bahaya mengancam kita. Iya, aku jadi takut. Kalian berdua jangan tinggalin aku ya. Iya, kalau gitu aku sama Rama akan bergantian jaga kamu. Kalau misalnya Rama pergi berburu, aku yang jaga. Kalau misalnya aku pergi cari buah, Rama yang jaga kamu. Kakiku sakit, Ayah. Ayah, kamu kenapa? Ayah, kakiku terkena tombak oleh manusia-manusia di hutan Liwung, Ayah. Dan penjaga-penjaga yang kemarin Ayah suruh ikut sama aku, mereka juga dibunuh, Ayah. Apa? Dia membunuh kedua pengawal kamu itu? Kurang ajar. Aku harus bikin perhitungan sama mereka. Coba ceritakan sama Ayah, bagaimana rupa manusia itu? Apa dia pertapa sakti yang berilmu tinggi? Bukan, Ayah. Mereka hanya dua manusia kecil, Ayah. Tapi mereka punya senjata pusaka yang dahsyat sekali, Ayah. Apa? Anak kecil? Berarti dia yang menakiti Sireng. Kurang ajar. Dia benar-benar sudah mengganggu ketenteramanku. Aku harus menghabisi mereka. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ayah harus buat perhitungan sama mereka. Kakiku sakit, Ayah. Sudah, Layak, kamu cepet diam ya. Kamu di sini saja. Udah, sana pergi cepetan bikin perhitungan. Well. Irang! Iya, Paduka. Kamu ikut aku. Mau kemana, Paduka? Aku ingin bikin perhitungan dengan anak manusia itu. Iya, Paduka. Mari kita jalan, Paduka. Silakan, Paduka. Ayo. Kalian mau ke hutan ya? Aku ikut ya. Aku nggak mau ditinggal di rumah sendirian. Gak usah, Sinta. Aku cuma sebentar kok. Gak jauh. Tidak ah. Aku mau ikut. Aku nggak mau ditinggal. Ya sudah, kamu boleh ikut, tapi jangan ribut di jalan. Iya. Paduka, jangan buru-buru, Paduka. Mana? Paduka, anak-anak manusia itu ada di gubuk itu, Paduka. Mereka pasti di dalam, Paduka. Aku jadi kepingin lihat seperti apa tampang anak manusia itu yang berani bikin ulah padaku. Paduka, mereka mau buru-buru, Paduka. Ayo kita tangkap dia, Paduka. Kamu kalau bertindak pakai otak, Irang. Mereka itu bawa senjata pusaka. Kamu ini bisa mati. Lalu, Paduka? Cepat, rubah dirimu menjadi rusa yang bertanduk dan melimpahkan berlian dan permata. Ayo cepat. Terus, Paduka? Lewatlah kamu dekat mereka. Dan mereka pasti akan tertarik melihat kamu. Cepat, cepat.
Enggak, aku nggak mau Paduka. Nanti aku bisa dipanah sama mereka Paduka. Irang, kamu melawan pintaku, berarti kamu mati denganku. Cepat! Iya Paduka. Aku segera laksanakan perintah Paduka. Mati kau anak manusia kurang ajar. Mati! Wah, rusa itu cantik sekali. Rama, Bara, tangkapkan rusa itu untuk aku ya. Tanduknya penuh dengan batu permata dan berlian. Rusa apa itu? Itu pasti rusa emas. Lihatlah, tubuhnya berkilau seperti emas. Tapi Rama, jangan bunuh rusa itu. Kamu harus tangkap hidup-hidup. Aku ingin sekali memelihara rusa itu. Baiklah, aku akan menangkap rusa itu untuk kalian. Tapi Bara, tolong kamu jaga Sinta. Apapun yang terjadi, tolong kamu jaga Sinta. Ya Rama. Kalau kita urus mana dia? Rama kok nggak balik-balik sih? Lama sekali. Mungkin rusa ini lincah kali. Lagian kan kamu yang bilang rusanya nggak boleh dipanah. Menangkap rusa yang hidup itu susah tahu. Udah sabar Sinta. Dia pasti akan datang kok. Enggak ah, kita susul aja ya. Mau disusul kemana? Nanti kita mau misah. Rama datang ke sini terus kita nggak ada. Nah, dia jadi bingung. Ya udah deh, kamu aja. Aku tunggu di sini. Enggak Sinta, aku nggak boleh ninggalin kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Udah nggak apa-apa. Biar nanti kalau Rama udah pulang, aku udah ada di sini. Udah deh, tapi aku harus tunjukin kamu. Sinta, kamu jangan keluar dari lingkaran ini ya. Karena nanti kalau ada bahaya menghampiri kamu, bahaya itu nggak bisa lewati lingkaran ini. Iya, aku diam di sini. Di sana cepat. Ya. Raksasa, aku harus gimana? Ayo anak manis, kamu ikut aku. Jangan takut. Nanti kalau kamu denganku, aku akan jadikan istriku. Enggak, aku nggak mau pergi sama kamu. Kurang ajar. Aku harus bisa mendapatkan dia. Karena kamu terus lari, kamu saya panah. Kamu tidak mungkin bisa menangkapku. Rama sama Bara lama banget sih. Sushi manis banget. Manis, sini dong. Ayo deket sama aku. Baiklah, kalau kamu nggak mau mendekat, aku yang akan ngedeketin kamu. Ini kelinci cantik. Kena juga kan? Siapa dulu? Rama. Habis kamu nakal sih di bagian lari. Malah lari. Rama? Gini jadinya. Kok rusanya dipanah sih? Ya abis dia lari-lari terus. Ya saya panah. Kok kamu sendiri sih?
si Sinta ditinggal? Tadi maksa aku untuk nyusul kamu. Tapi tenang aja, udah aku kasih pagar pelindung kok. Ayo, kita ke sana lagi yuk. Yaudah. Tolong! Percuma kamu teriak-teriak, minta tolong, berontak-berontak. Tidak ada yang mau menolongi kamu kalau di tangan Rahwana. Rasanya jelek, lepasin aku! Wih, aku dibilang jelek. Percuma kamu teriak-teriak, minta tolong, berontak-berontak. Tidak ada yang bisa menolongi kamu deh kalau sudah di tangan Rahwana. Lepaskan anak itu, Rahwana. Wih. Jatayu, Jatayu, tolong aku. Sinta! Sinta! Kamu sih ninggalin. Hei, raksasa Irang! Cepat kamu katakan! Pasti teman kamu yang menculik Sinta. Cepat kamu katakan! Atau aku akan memanah kamu. Aku tidak akan mengatakannya. Pak, katakan, siapa yang menculik temanku? Kita berhasil. Sudah, ayo kita cari Sinta. Ayo. Semoga ada manusia yang datang. Aku sudah nggak kuat lagi. Aku harus menyerahkan sepatu emas ini pada orang itu. Tolong! Tolong! Begini nih kan jadinya. Bara, pokoknya kita harus mencari Sinta sampai ketemu. Maafkan aku, Rama. Tapi aku janji kok, pasti akan bantuin kamu nyari Sinta. Awas, Rama! Ada ular! Tolong! Hah? Bukan itu sepatunya Sinta? Dia harus kita bunuh. Jangan, Bara. Kasihan. Dia terluka. Benar. Tolong aku. Aku terluka. Sepertinya kami tidak bisa menolong kamu. Luka kamu itu parah sekali. Benar. Sebentar lagi aku pasti mati. Tolong beritahu Samin Surontiko, anaknya diculik Rahwana. Jadi kamu kenal sama guru saya? Siapa kamu sebenarnya? Aku Jatayu. Sepatu emas itu yang dipakai Sinta. Aku berhasil mengambilnya, tapi aku nggak bisa menyelamatkan anak itu. Lalu, mana perginya Sinta? Siapa yang menculik Sinta? Sasai yang bernama Rahwana. Kita harus mencari raksasa yang bernama Rahwana. Kamu benar. Kita harus mengundur dia. Sebentar lagi seperti dia akan mati. Jatayu sahabat. Semoga engkau tenang di alam sana. Aku banyak belajar dari kamu. Apa arti pentingnya dari sebuah persahabatan sejati? Bahwa sahabat sejati itu berani mempertaruhkan nyawanya sampai titik darah penghabisan. Dan pelajaran ini bakal aku kenang selamanya. Selamat jalan Jatayu, sahabatku.
Rama, mudah-mudahan dari sepatu emas yang direbutnya kita bisa kembali menyelamatkan Sinta. Sinta, makan. Nanti kalau nggak makan sakit loh. Nanti saya bisa dimarahin oleh Tuhan Rahwana. Ayo Non, makan. Nggak, aku nggak lapar. Aku mau pulang. Aku mau ketemu sama temen aku. Alah, udah Bi, nggak usah diurusin. Manja banget sih. Tapi nanti saya yang kena marah oleh Tuhan, Non. Udah, nanti aku yang bilang sama ayah. Udah kamu masuk. Iya, Non. Hah? Kalau nggak mau makan, nanti kamu yang saya makan loh. Makan nggak? Ayo makan. Iya, aku makan. Ngeliatin, habisin. Kalau kamu nggak mau makan, saya juga mau makan. Kemana kita harus mencari Sinta ya? Saya tidak tahu di mana tempat tinggal Rahwana. Sedangkan di hutan ini tidak ada yang bisa kita tanya. Maafkan aku ya Rama, gara-gara aku Sinta jadi hilang. Sudahlah Bara, semua sudah terjadi. Sekarang tidurlah. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Jangan takut, Rama. Aku akan menolongmu. Rama, kamu mencari sahabatmu? Ya, saya mencari Sinta. Apakah kamu mengetahui di mana Sinta? Berjalanlah kamu menyusuri sungai itu dan arah kamu ke hulu sana. Di sana kamu akan menemukan sahabatmu. Ke hulu peri? Iya. Dan kamu harus cepat-cepat tolong dia. Dia di sana dalam bahaya. Dia disekap sama raksasa yang sangat kejam. Terima kasih, Peri. Sepertinya hari ini bersih. Jangan bunuh aku. Maaf, jangan. Maafkan aku. Ada apa, Buaya? Mengapa kamu menemui kami? Aku melihat wajah kalian berdua sangat sedih. Aku tahu kalian mendapat masalah yang besar. Ada masalah apa? Katakan, mungkin aku bisa membantumu. Kita lagi cari sahabat kita yang diculik oleh Raja Rahwana. Apa kamu tahu di mana tempat tinggal Rahwana? Oh ya, aku tahu. Rahwana itu sangat jahat. Kalau kalian ingin ke tempat tinggal Rahwana, berjalanlah kalian ke arah matahari terbit. Kalian akan menemukan petunjuk di sana. Terima kasih, Buaya. Terima kasih atas petunjukmu. Baiklah, sekarang kita berjalan ke arah matahari terbit. Hati-hati, saudaraku, karena perjalanan kalian tidak mudah.
kami akan sungguh berhati-hati. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih. Kenapa kamu, Bara? Kamu terlihat capek. Kamu sudah tidak ingin mencari Sinta lagi? Baiklah, aku yang akan mencari Sinta sendiri. Mau sampai kapan? Kita tuh udah jalan terus, tapi kita belum ketemu rumahnya Rahwana. Masa kita mau jalan terus sih? Bara, buaya itu sudah bilang sama kita kalau kita harus mengikuti arah matahari terbit. Kasihan Sinta, Bara. Dia menunggu. Dia menunggu kita. Kita harus jalan ke sana sekarang juga. Oke. Tapi malam ini aku ingin istirahat. Aku kasih waktu sampai besok. Kalau belum ketemu juga, udah deh, aku nyerah aja. Apa kamu bilang? Kamu nyerah? Nyerah! Kamu udah serang setiap teman. Kamu nggak setia teman, Bara. Ayo mukul aku terus! Ayo mukul! Aku emang salah! Aku emang udah nggak berguna! Ayo terus mukul! Pukul aku terus! Siapa kamu? Sahabat-saudaraku, maafkan aku telah mengganggu tidur kalian. Aku Hanoman, dari hutan Liwung. Kamu bisa bicara? Benar, saudaraku. Aku menemui kalian karena aku butuh pertolongan kalian. Apa yang bisa kami bantu, Kara Putih? Saudaraku, tolonglah rajaku. Rajaku yang bernama Selambo sekarang berada di hutan Gagaruyung. Dia diusir oleh kakaknya yang bernama Umbulandu. Kok kakaknya bisa mengusir adiknya? Karena Umbulandu ingin menguasai Dewi Mutiara, kekasihnya Selambo. Saya mohon, kalian mau membantu raja kami untuk merebut tahta kerajaan Kera. Baiklah, aku akan membantu agar raja kamu bisa balik lagi ke istana. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Tapi kamu harus bantu kita. Aku dan temanku lagi cari sahabatku yang bernama Sinta yang diculik oleh Raja Rahwana. Apa? Sahabatmu diculik sama Rahwana? Baiklah, aku akan bantu kalian. Aku tahu di mana tempat tinggal Rahwana. Ayo, ikuti aku. Raja, aku sudah bertemu dengan manusia yang sanggup membantu kita. Apa kamu yakin, Hanoman? Kedua anak manusia itu bisa membantu kita? Iya, aku yakin. Mereka orang-orang sakti. Buktinya mereka tembus dan melewati hutan Liwung. Saudaraku, apakah kamu bisa membantuku untuk menyelamatkan kembali kekasihku yang diculik oleh kakakku? Kita sama, Raja Kera. Kamu kehilangan pacar, aku dan temanku kehilangan sahabat. Kita sama-sama kehilangan. Kita senasib, Raja Kera. Baiklah, sekarang antarkan aku kepada kakakmu. Tapi sebelum kamu membantuku, aku ingin tahu kepandaianmu memanah. Baiklah. Sekarang, kalian semua lihat. Ada 4 batang pohon pisang di sana. Akan saya coba panah.
Aku percaya. Aku percaya sama kamu, anak muda. Umbulando! Umbulando! Keluar kamu! Hadapi aku, Umbulando! Umbulando! Keluar kamu! Aku tantang kamu, Umbulando! Selambo, kamu jangan banyak bolu. Buktikan kalau kamu bisa mengalahkanku. Serang! Hei Umbulando, banyak omong kamu. Buktikan kalau memang kamu jagoan. Kurang aja. Tenang, tenang. Ini urusan saya. Ya! Ya! Rama, kenapa kamu tidak membantu aku, Rama? Sulit sekali membedakan antara kamu dengan dia. Kalian mirip sekali. Jadi aku harus bagaimana, Rama? Pakai ini. Pakai kalung ini, agar aku tidak salah panah. Ya! Yes! 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 Terima kasih saudaraku Rama dan juga saudaraku Bara. Berkat bantuan kalian, aku telah mendapatkan lagi tahta kerajaan dan Dewi Mutiaraku. Sekarang aku akan memenuhi janjiku untuk membantumu mencari Sinta yang diculik oleh Rahwana. Terima kasih Selambo. Hanoman, perintahkan seluruh pasukan Kerah untuk mencari Sinta yang diculik oleh Rahwana. Baik Raja, aku akan pastikan seluruh Kerah penghuni hutan Gagoreng ini akan ikut mencari Sinta sampai dimanapun. Dengarkanlah, aku perintahkan kepada kalian semua untuk mencari Sinta sampai ketemu. Kalian mengerti? Mengerti. Saudaraku, seluruh pasukan akan ikut mencari Sinta. Aku sendiri akan ke tempat Rahwana. Mudah-mudahan sahabat Mas ada di sana. Saudaraku, sebelum kau beranjak dari sini, bawa sepatu Mas ini. Ini milik Sinta. Sinta, jangan takut. Aku disuruh Rama. Siapa kamu? Kamu pasti makhluk jahat. Bukan. Aku disuruh Rama. Ini buktinya. Dari mana kamu dapatkan sepatu masku? Rama menitipkannya kepadaku untuk berikan kepada kamu. Sekarang dia sedang menghisap kota untuk menyerang tempat ini bersama Raja Kerah. Berarti aku bisa bertemu sama Rama dan Bara. Bersiap-siaplah. Kamu akan dibebaskan. Tunggu. Bawa jepitku. Sebagai tanda kamu sudah nemuin aku. Baik, Sinta.
Bagaimana Hanoman? Apakah kamu sudah menemukan Sinta? Aku berhasil ketemu Sinta di Taman Rahwana. Rama, dia titip ini untuk kamu. Rama, berarti Sinta masih hidup. Kita akan segera bertemu Sinta. Ya, baiklah saudaraku Rama. Sekarang kalian persiapkan diri kalian untuk kita menyerang ke istananya Rahwana. Aku akan membantu kalian sampai kalian bertemu dengan sahabat kalian. Terima kasih Selambo. Hei, dari mana kamu dapatkan sepatu emas itu? Ayo, berikan padaku. Enggak, aku nggak akan serahin sepatu emas ini. Hei, ayo berikan. Atau aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Enggak. Lepaskan dia. Serang! Sinta! 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 Rama, Bara. Akhirnya kita bertemu lagi, Sinta. Iya. Hah? Kalian apa sih bukan di situ? Kurang ajar. Berani-beraninya masuk ke rumah aku. Sentil nih. Jadi raksasa juga. Wah, enak nih diajak berantem. Ayo berantem sama gua. Jangan diputar-putar. Bodoh amat. Biarin. Gua kitin. Ayo. Ya, emang diapain? Oh, nggak diapa-apain juga. Gua tabuk nih. Wih! Wah! Kamu mau lawan Rahwana? Mampus kamu, lihat!
Aku lagi nih. Ini rasain aku sini. Aduh, pasti sakit, aduh. Mati ah. Rama, akhirnya aku berhasil. Bagus, Bara. Baiklah. Sekarang, mari kita bersama-sama pulang ke arah Seroban. Menghilang! Ibu, Sinta. Sinta, anakku. Pak, Sinta pulang, Pak. Bapak. Sinta! Bapak. Ibu. Kangen sama kalian. Sinta.